Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa Kabunah TV sudah berusia kurang lebih 1 tahun. Kabunah TV telah melakukan penjelajahan di beberapa tempat dalam rangka menelusuri jejak sejarah peradaban leluhur masyarakat Muna. Tentu ada banyak pengalaman, ada banyak hal yang kami saksikan di lapangan yang pada akhirnya dituangkan dalam video-video. Meskipun dari sekian banyak tayangan yang ditampilkan mungkin masih jauh dari kesempurnaan ataupun masih butuh penelaahan yang lebih kritis dalam rangka menemukan kebenaran dalam hal jejak peradaban sejarah masyarakat Muna. Namun itulah usaha yang dilakukan oleh Kabunah TV untuk memulai membuka mata dunia bahwa Kabupaten Muna adalah daerah yang punya banyak potensi wisata, baik itu wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, bahkan wisata ilmiah. Inilah sesungguhnya misi dari keberadaan Kabunah TV selama kurang lebih 1 tahun. Nah, pada liputan kami sebelumnya, Kabunah TV menyoroti tentang Pulau Muna, surga yang terabaikan. Kritik ini menyoroti pada salah satu dinas, khususnya Dinas Pariwisata di Kabupaten Muna, tetapi ini adalah bagian tanggung jawab Kabunah TV dalam mengontrol atau memberikan pandangan-pandangan hal pembangunan daerah Kabupaten Muna. Agar tidak terkesan bahwa Kabunah TV hanya mengkritik tanpa memberikan solusi atau pandangan dalam hal pengembangan pariwisata, pelestarian budaya, dan penggalian sejarah kebudayaan masyarakat Muna. Olehnya itu, pada video yang ke-100 ini, Kabunah TV mempersembahkan brand yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh pemerintah sebagai brand Kabupaten Muna. Brand yang kami maksud adalah Muna Tanah Peradaban Tua. Brand ini tentu punya landasan ilmiah yang kami pikirkan dari sekian banyak perjalanan pengalaman, dari sekian banyak hal yang kami lihat ketika menelusuri jejak peradaban, sejarah, kebudayaan maupun adat istiadat masyarakat Muna. Adapun alasan utama di balik brand Muna Tanah Peradaban Tua ini itu didasarkan pada beberapa hal. Sebagaimana diketahui, ada beberapa pewarisan yang diakui sebagai hasil karya leluhur masyarakat Muna yang sudah berusia ribuan bahkan puluhan ribu tahun lalu. Nah, beberapa di antaranya adalah Kampung Liang Kobori, di mana di sana terdapat sejumlah ceruk atau gua yang di dalamnya itu ada goresan-goresan menyerupai lukisan yang usianya diperkirakan ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Yang selanjutnya adalah kain tenun Masalili sebagai hasil karya nenek moyang masyarakat Muna. Tenun Masalili ini sudah terkenal baik di tingkatan regional Sulawesi Tenggara, Sulawesi, nasional, bahkan mancanegara. Selanjutnya di Kabupaten Muna juga ditemukan hasil peradaban tua yang usianya kurang lebih ratusan tahun, yaitu tempat-tempat penampungan air yang disebut kantinu yang berlokasi di sekitaran Masjid Kuba Lohia. Di sana kantinu-kantinu dimaksud itu berjumlah puluhan, bahkan ada yang menyatakan bahwa itu jumlahnya hampir mencapai ratusan. Sayangnya dalam perjalanan waktu, kantinu ini beberapa di antaranya sudah tertimbun dan yang tersisa hanya beberapa. Yang berikutnya yang tak kalah menarik itu adalah layang-layang atau kakati kolope yang juga sudah mendunia. Nah, diperkirakan layang-layang kolope ini itu sudah berusia kurang lebih 4.000 tahun. Bahkan
sejumlah media sudah memberitakan bahwa layang-layang Kolope ini lebih tua dari layang-layang ditemukan di Cina. Layang-layang Kolope juga sudah menjadi salah satu ikon di Kabupaten Muna. Dan yang berikutnya adalah jejak peradaban tua itu ditemukan dalam bentuk Al-Quran yang ditulis tangan yang usianya diperkirakan sudah 400 tahun. Nah, ini semua bukti bahwa Muna layak menyandang brand tanah peradaban tua. Nah, belum lagi kita berbicara dari segi kesenian, adat istiadat maupun budaya, bahkan falsafah hidupnya. Sebut saja tari linda yang juga diperkirakan usianya sudah ratusan tahun sebagai tari warisan leluhur masyarakat Muna. Lalu kemudian ada tradisi Katoba yang juga usianya diperkirakan sudah ratusan tahun, di mana ajaran Katoba ini dibawa oleh para sufi yang datang menyebarkan Islam di Pulau Muna. Nah, inilah sedikit gambaran alasan Kabunha TV mengangkat atau menyodorkan brand Muna Tanah Peradaban Tua. Dari Muna Peradaban Tua ini, kita bisa mulai mencoba melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan peradaban tua dimaksud. Untuk itu diperlukan penelitian ilmiah yang secara mendalam dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, terutama dari kalangan akademisi, untuk mengungkap fakta-fakta lain yang berhubungan dengan peradaban tua di Pulau Muna. Yang selanjutnya, brand Tanah Peradaban Tua ini itu juga kan menjadi spirit atau semangat baru bagi seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk mengenalkan Pulau Muna di dunia luar, baik itu pada tingkatan regional Sulawesi Tenggara, Sulawesi, nasional, bahkan dunia. Tak kalah penting dari itu adalah brand Muna Tanah Peradaban Tua kelak akan selalu mengingatkan kita bagaimana ketinggian peradaban leluhur masyarakat Muna di masa lalu, termasuk keluhuran nilai-nilai ajaran yang coba diwariskan kepada kita di generasi saat ini. Ini yang harus selalu dijunjung tinggi dalam proses pengelolaan daerah ini, terutama dalam hal perumusan kebijakan-kebijakan. Dalam artian bahwa dalam pengelolaan daerah, khususnya perumusan kebijakan-kebijakan, maka sudah sepatutnya kita selalu bersandar pada nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh leluhur masyarakat kita, baik itu dalam hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi inilah persembahan Kabunha TV pada video ke-100 kali ini, brand Muna Tanah Peradaban Tua. Olehnya itu, melalui kesempatan ini kami berharap brand Muna Tanah Peradaban Tua akan lebih tersosialisasi ke masyarakat luas, agar kita memiliki kebanggaan, agar kita memiliki identitas sebagai orang Muna. Demikian, semoga Tanah Muna selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bencana dan malapetaka, dan kelak Tanah Muna akan muncul sebagai sebuah daerah maju, baik itu di Sulawesi Tenggara, nasional, bahkan dunia. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.